Ya seperti peribahasa kuno, kebenaran itu lebih aneh daripada fiksi. Dari sisik ular, cakar singa, sayap elang, dan gigi hiu, sang nafas api, naga. Hai, kembali lagi di channel After Morning, karena setelah pagi akan ada cerita baru. Sebenarnya, di sini aku ingin menceritakan beberapa makhluk-makhluk mitologi yang terkenal di dunia, seperti unicorn, putri duyung, burung finik, dan masih banyak lagi. Namun, ada salah satu makhluk mitologi yang membuatku tertarik dan berhenti untuk mencari yang lainnya. Makhluk ini seakan-akan menyuruhku untuk menceritakan kisahnya sendiri. Siapa dia, makhluk seperti apa dia, dan bagaimana dia hidup? Banyak banget cerita-cerita zaman dahulu tentang makhluk ini. Sampai aku menemukan naga adalah sejenis hewan reptil pada zaman Mesozoikum. Penjelasan ini memang sangat rapi dan masuk akal, namun masih sulit untuk diuji kebenarannya. Tapi, apakah naga hanya mitos belaka? Mungkin ada benih-benih kebenaran di balik legenda-legenda tersebut. Mari kita menjelajah ke dunia naga. Yang pertama adalah asal-usul naga. Untuk memahami apakah naga benar-benar ada, kita perlu melihat asal-usul dan kehadiran mereka di beberapa budaya yang ada di dunia. Kata dragon dalam bahasa Inggris sebenarnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu drakonta, yang artinya untuk mengawasi. Maksudnya, dalam budaya Yunani, makhluk ini biasanya menjaga barang berharga, seperti senjata kuno atau emas. Nah, kalau dalam legenda gereja Kristen, kisah paling terkenal dari George the Dragon Slayer, dikisahkan sang pahlawan datang ke kota yang terancam oleh naga. Dia lalu menyelamatkan seorang gadis, melindungi dirinya dengan tanda salib, dan membunuh naga tersebut. Penduduk kota yang terkesan dengan iman dan keberanian sang pahlawan kemudian menjadi Kristen. Kemungkinan besar orang Kristen pada saat itu percaya pada keberadaan naga secara literal. Nah, jika dalam tradisi Hindu maupun Buddha, mereka mengenal naga sebagai hewan mistis. Menurut John, dalam Borobudur Golden Tales of Buddha, di Borobudur, mereka digambarkan dalam bentuk manusia. Namun, di tempat lain mereka akan muncul dalam bentuk asli sebagai hewan. Di legenda Jawa sendiri, kata naga berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya ular besar. Dalam budaya Jawa kuno, naga lebih merujuk pada dewa ular. Ada banyak kisah naga dalam legenda Jawa yang muncul pada pahatan candi. Biasanya dihubungkan dengan air Amarta, atau air kehidupan dalam kisah Samudra Mantana. Nah, dalam budaya Tiongkok, budaya yang paling banyak memperkenalkan naga, naga disebut dengan Long. Ia adalah makhluk yang hidup di lautan, danau, sungai, dan bahkan hujan. Mereka dipuja sebagai simbol yang memberi kehidupan, dari keberuntungan dan kesuburan. Walau belum jelas kapan naga pertama kali ada, tapi jika diruntut dengan sejarahnya, terlepas dari budaya apapun pada masa penampakan mereka, naga selalu digambarkan sebagai hewan reptil. Artinya, zaman Mesozoikum yang menjadi pijakan awal yang berlangsung dari 252 juta tahun yang lalu, yang dikenal sebagai masa reptil. Dan reptil apa yang terkenal pada zaman Mesozoikum? Tentu saja dinosaurus. Ada kesamaan antara dinosaurus dan naga yang terdokumentasi dengan baik. Juga ada sejarah yang panjang di Cina dalam mengidentifikasi fosil tulang dinosaurus yang dianggap sebagai naga. Yang kedua adalah bukti keberadaan naga. Jika tadi adalah asal-usul naga berdasarkan budaya-budaya yang ada di dunia, di sini aku menemukan beberapa sumber tentang bukti keberadaan naga. Dalam Book of Job atau Kitab Ayub ada puisi atau syair yang berbunyi seperti ini.
Nah, penjelasan dalam kitab Ayub tersebut mirip sekali kan dengan makhluk yang disebut naga ini. Namun, di kitab Ayub disebutkan bahwa itu adalah Leviathan, semacam monster raksasa. Seorang ulama besar bernama Zakaria Al-Qazwini dalam kitabnya yang berjudul Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Maujad mengisahkan perihal naga. Naga merupakan sejenis ular al-hayat dan besar, memiliki taring dan biji mata merah. Kakinya seperti elang, bulunya semacam kumis tipis. Ada lagi dalam kitab Hayatul Hayawan Kubro, karya Kamaluddin Ad-Damiri. Di situ dijelaskan cerita sewaktu Raja Zulkarnain meleburkan besi atau timah menjadi cair yang pada zaman itu untuk menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pembakaran atau pencairan besi itu dilakukan dengan kobaran api oleh naga. Ada lagi bukti-bukti dari para arkeologi dunia. Mereka menemukan fosil-fosil aneh yang diduga adalah fosil naga. Dari yang pertama, kasus Argentina Dragon of Death, ditemukan di provinsi Mendoza di Argentina. Fosil dengan lebar sayap sekitar 30 kaki dan diperkirakan mati lebih dari 86 juta tahun yang lalu, diduga sebagai fosil naga. Yang kedua adalah kasus Australia Spear-Mounted Dragon. Fosil yang ditemukan memiliki mulut seperti tombak dan deretan gigi. Berasal dari 150 juta tahun yang lalu, fosil reptil terbesar yang pernah ditemukan di Australia. Kasus yang ketiga adalah The Amazing Dragon of Lingu. Walau fosil ini tidak memiliki sayap, namun penemuan fosil ini menarik perhatian sekaligus tak terduga, karena fosil ini berbeda dari dinosaurus pada umumnya. Nah, kasus yang keempat adalah Dracorec hogwartsia. Ditemukan di selatan Dakota, fosil ini merupakan fosil paling mirip dengan naga yang kita kenal. Tengkorak yang hampir lengkap ini dihiasi dengan paku dan tanduk, konfigurasi yang tidak biasa untuk dinosaurus. Nah, sekarang logika tentang naga. Kalian mungkin bisa lebih mudah menggambarkan jika kita berbicara tentang naga. Entah memiliki sayap atau tidak, entah memiliki kaki yang panjang atau tidak, entah bisa menyemburkan api atau tidak, atau hidup di pegunungan, gua, sungai, bahkan di dasar laut. Terlepas dari ada tidaknya, bagaimana jika kita melogikakan naga tersebut dengan ciri-ciri yang ada? Apakah ciri-ciri naga tersebut bisa dinalar atau tidak? Nah, yang pertama adalah kemampuan naga untuk terbang. Ada sebuah gambar dari Mark Pitton yang seorang seniman paleo art yang juga dia seorang peneliti Pterosaurus. Hewan raksasa ini bisa terbang, namun membutuhkan beberapa penyesuaian khusus. Antara lain, rangka yang hampa untuk meminimalkan beratnya dan lengan depan yang kuat untuk menampung otot terbang yang besar. Nah, di sini jika dinosaurus burung memiliki pengorbanan anatomi, kita juga harus melakukan penyesuaian yang sama bahwa naga itu juga memerlukan pengorbanan anatomi untuk terbang. Jadi, mari kita bayangkan bahwa naga itu evolusi dari Asdarchild atau dari kelompok reptil terbang yang memiliki evolusi yang sejajar. Dari sini kita bisa melogikakan atau menalarkan bahwa naga itu bisa terbang jika dia berevolusi dari Pterosaurus. Kalau untuk terbangnya naga masih bisa dinalar, bagaimana dengan ciri yang lainnya? Yang kedua adalah kecerdasan naga. Dalam kebanyakan mitologi, naga digambarkan sebagai makhluk yang cerdas. Lantas, apakah naga yang cerdas ini bisa masuk ke logika kita? Dalam beberapa tahun belakangan, ilmuwan mulai mengeksplorasi kecerdasan reptil dengan merancang beberapa tugas khusus untuk menguji batasan kecerdasan reptil. Dan untuk kesimpulan mereka, reptil bisa menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan mamalia. Jadi, jika teori tentang naga kita ini berasal dari jenis reptilian, bisa diartikan bahwa naga memiliki kecerdasan, walau tidak secerdas manusia. Gimana? Masih masuk akal kan? Bagaimana dengan ciri-ciri berikutnya? Oke, yang terakhir atau yang ketiga adalah semburan api. Makhluk atau hewan bisa menyemburkan api? Gila. Ya memang sulit sih untuk melogikakan apakah suatu makhluk itu bisa menyemburkan api. Tapi apakah mustahil? Tentu tidak. Dari ular kobra yang mampu menembakkan racun dari taringnya, dan dari belut listrik yang mampu menghasilkan listrik, juga dari kumbang pengebom dengan gas air panasnya. Bagaimana dengan hewan tersebut? Hewan-hewan yang mampu merusak harfiahnya sebagai makhluk.
Apakah bisa dilogika? Ya, intinya, alam ini memiliki beragam cara yang bisa digunakan oleh makhluk-makhluk hidup untuk melindungi diri atau melukai mangsanya. Dan ya, gimana ya? Misteri alam semesta ini memang sulit untuk dilogika. Lantas bagaimana? Percayakah kita dengan adanya naga? Bisa ditulis di kolom komentar ya tentang alasan antara percaya atau tidaknya. Untuk kesimpulannya, meskipun tidak ada bukti-bukti pasti tentang keberadaan mereka, ya kita tidak bisa sepenuhnya menolak kemungkinan bahwa naga mungkin pernah ada dalam bentuk hewan purba atau interpretasi manusia tentang makhluk hidup seperti ular besar gitu. Dari pembahasan yang kita bahas tadi, mungkin aku 80% lah percaya kalau naga itu benar-benar ada. Ya gimana ya? Ya seperti peribahasa kuno, kebenaran itu lebih aneh daripada fiksi. Oke, terima kasih hari ini telah mengikuti perjalananku ke dunia naga. Aku minta tolong jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.